Bakal calon Presiden Anies Baswedan kembali mengkritik subsidi untuk mobil listrik. Anies menyebut subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang yang mampu. Menurut Anies, subsidi mobil listrik hanya dinikmati orang yang berkecukupan secara ekonomi. Anies menegaskan langkah yang lebih tepat adalah mengalihkan kendaraan pribadi. Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik, karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Padahal kalau bisa bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum, yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Anies, kendaraan listrik bukanlah solusi. Anies menyatakan pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi. Pemberian subsidi yang tidak tepat justru akan menambah kemacetan. Karena pemilik kendaraan listrik tidak menggantikan kendaraan yang ada di garasinya, Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita per km lebih tinggi. Menurut Anies, seharusnya memperbanyak kendaraan listrik untuk angkutan umum, bukan untuk kendaraan pribadi. Apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi. Masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Kita ingin dorong ke depan, insya Allah, jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi. Tenaga ahli utama KSP Hageng Nugroho menyebut pernyataan Anies Baswedan yang menyinggung soal subsidi kendaraan listrik hanya bisa dinikmati orang berada saja. Masyarakat kalangan tertentu, misalnya yang menerima bantuan subsidi upah, tergabung termaksud dalam database DTKS, menerima bantuan UMKM. Artinya ada kriteria-kriteria yang memang spesifik dan afirmatif untuk masyarakat kecil, untuk pembelian roda 2 dengan diberikan insentif 7 juta dari harga yang dipasarkan. Lalu untuk konversi, pemerintah juga memberikan insentif 7 juta. Hal ini untuk mempercepat juga keinginan orang untuk beralih ke kendaraan motor listrik. Kalau yang ini dibuka untuk umum, tapi hanya harus registrasi juga. Yang selanjutnya yang mungkin dimaksud adalah untuk kendaraan roda 4 dan roda 6 dan ke atas. Ini pemerintah memberikan insentif yang dinamakan pajak tambahan nilai ditanggung pemerintah.